Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali dalam salah satu program kita, yaitu Sedap, seputar dialog kependudukan. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang sangat keibuan banget, yakni Bunda PAUD Kecamatan Jambangan, Ibu Reza Santa Pratiwi SIP, atau yang biasa dipanggil Bu Eca. Selamat malam Bu Eca. Malam Mbak Zizi. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Zizi? Kabar baik juga ya? Saya alhamdulillah baik juga. Mungkin dari wajahnya Bu Eca ini kayak terlihat segar gitu ya Bu? Segar ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama, malam ini kita akan membahas terkait pendidikan anak usia dini integratif atau yang biasa disingkat PAUD HI ya Bu ya, benar ya? Benar. Yang mana program ini diluncurkan oleh Kemendikbud. Nah, di sini kita akan mengulik nih, program ini sangat dalam dan benar-benar detail Bu. Iya. Setuju? Bersama Bunda PAUD Kecamatan Jambangan. Baik, mungkin langsung aja ya Bu ya. Boleh gak sih Bu dijelasin apa sih program PAUD HI Wajib Belajar 13 tahun ini? Mungkin Sobat Swarga Loka banyak yang belum tahu nih. Berbicara tentang PAUD, memang ada PAUD holistik, di mana PAUD HI itu program yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud, untuk pengembangan anak-anak usia dini, di mana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Seperti lebih mudahnya lagi ya, di mana terselenggaranya PAUD ini tidak hanya pemerintah yang berperan, Betul. tapi stakeholder, orang tua, ya, para guru, mitra. Nah itu jadi satu. Ibaratnya bekerja sama, berkomitmen bersama untuk anak-anak usia dini, seperti itu. Kalau untuk yang 13 tahun itu ya sepertinya masa wajib belajar ya. Jadi dengan adanya PAUD, lalu itu ada jenjang SD selama 6 tahun. Setelah itu ada SMP ya, sekolah menengah, dan SMA atau sederajat itu selama 3 tahun. Jadi kalau di total itu wajib belajarnya anak-anak itu selama 13 tahun. Seperti itu. Berarti dari SD sampai SMA ya Bu ya? Dari PAUD ya? Oh iya betul, dari PAUD. Sorry, Iya, dari PAUD sampai dengan SMA. ya. Oke. Boleh dijelasin lagi nggak sih Bu, gimana sih pendekatan holistik dan integratif nih penting dalam pendidikan anak usia dini? Jadi kami semua concern ke PAUD HI. Saya sebagai Bunda PAUD Kecamatan bersama dengan tim kami Bunda PAUD Kelurahan, itu karena Bunda PAUD Kota Surabaya, dalam hal ini Bu Rini Indriani Eri Cahyadi juga berkomitmen concern ya Mbak Zizi. Kami benar-benar concern terhadap PAUD yang ada di Kota Surabaya. Nah, terkait dengan PAUD sendiri yang ada di kecamatan sampai dengan ke kelurahan ya, hal itu juga diturunkan kepada kami sampai dengan kelurahan, adanya komitmen. Betul. Ya seperti concern ya sama yang diberikan oleh Ibu Wali Kota kepada kami Bunda PAUD dalam hal ini, dimana kami benar-benar berkomitmen anak-anak di wilayah Kecamatan Jambangan khususnya ya. Dari sekian anak yang berusia 3 sampai 6 tahun itu sudah berapa persen yang bersekolah PAUD. Betul. Baik itu PPT, kelompok bermain, sampai dengan TK ataupun RA. Nah dari situ kami Bunda PAUD Kecamatan itu ikut turun bersama, melihat anak-anak, masih ada gak sih anak-anak yang belum sekolah. Betul. Meskipun mereka sifatnya masih kelompok bermain ya. Nah dalam hal itu kita berkomitmen bersama. Ada mungkin yang terkendala biaya, ada yang macam-macam ya kondisinya. Nah itu di bawah kami itu sangat luas sekali. Jadi PPT itu kelompok bermain itu sangat support ya. Jadi anak-anak tidak
Dibeda-bedakan. tidak ke gadget ya. Iya betul. Karena kan sekarang gadget tuh momok ya bagi para orang tua. Saya sendiri sebagai orang tua juga anak tuh nggak mau duduk diem kalau nggak dikasih gadget, bener Nah, ya. itu, Nah, bener, itu. bener, Jadi saya bersama tim ke bawah itu berkomitmen, yuk kita lihat yuk di bawah masih ada nggak sih yang belum sekolah dalam artian belum Belajar. PAUD, belum ada aktivitas dan lain-lain. Nah, itu nanti kita kerjasama dengan para mitra yayasan seperti itu. Apakah mereka bisa menerima dengan kondisi anak-anak, mohon maaf, yang kurang mampu atau bagaimanapun. Nah, itu kita sama-sama. Jadi kita kerjasama bersama KSH, Oh, sama kayak RT RW ya. Jadi ya di situ kolaborasinya terjadilah di wilayah Kecamatan Jambangan sampai dengan kelurahan seperti itu. gitu. Lalu kira-kira apa sih Bu kebutuhan anak usia dini yang harus dipenuhi untuk pendekatan PAUD ini? Tadi kan Ibu udah menyebutkan kan kayak ada kelompok belajar dan lain Iya, sebagainya. Nah, kelompok apalagi kan era sekarang kan anak-anak Gen Alpha nih, nggak mungkin kalau tanpa gadget. Nah, itu gimana kayak kebutuhan esensialnya itu tadi? Bunda-bunda PAUD kita itu, dalam arti bunda-bunda pengajar tuh semuanya hebat ya. Semuanya selalu punya cara bagaimana anak-anak punya rasa ingin datang ke sekolah setiap pagi. Nah, itu yang saya sendiri juga belum tahu kuncinya apa, tapi anak-anak setiap pagi mereka sudah hafal. Aku bangun tidur, bagi yang muslim sholat subuh ya, lalu sarapan, dan aku mau ketemu bu guru. Bahkan anak-anak itu lebih takut sama bunda PAUD-nya daripada mamahnya. Oh gitu. Jadi Menarik. saya akuin memang bunda-bunda PAUD itu dalam hal ini dari jenjang KB sampai dengan TK itu punya trik sendiri bagaimana membuat hubungan ya, bondingnya ke anak-anak tuh luar biasa, sehingga anak-anak tuh sangat semangat untuk ke sekolah. Nah, itu juga bunda-bunda PAUD kami itu juga melakukan sosialisasi kepada parents atau orang tua, jangan sampai di sekolah anak-anak nih no gadget ya, tapi nyampe di rumah ketika pulang dikasih gadget sama mamanya, gara-gara mamanya misalnya ada aktivitas kerja, jualan dan lain-lain. Nah, di situ kami dari bunda-bundanya itu rutin melakukan pertemuan bersama dengan orang tua murid dan sosialisasi bahwa tolong kita kerjasama yang baik. Kami meminimalisir atau melarang anak-anak untuk bermain gadget di sekolah. Mohon para orang tua dapat mendukung tujuan atau pembelajaran itu. Nah, itu Betul. Salah satu bentuk kolaborasi lagi ya sama orang tua, bahwa guru pengajar nggak hanya di sekolah, di rumah juga butuh guru pengajar, sehingga keduanya berjalan dengan seimbang. Nah, seperti itu. Jadi emang benar-benar butuh ya Bu ya, keterlibatan antara orang tua, guru dan anaknya itu. Jadi udah di sekolah diajarin berdoa yang baik, berbicara yang sopan, tapi ketika di rumah, mohon maaf, dia melihat lingkungan rumahnya yang, mohon maaf, anak-anak sekarang kan kalau ngomong tinggi ya, kasar. Nah, mungkin dia melihat kakaknya. Nah, itu yang bisa dicontoh ya, kita harus membalancekan ya, menseimbangkan. Nah, itu dengan komunikasi dengan orang tua merupakan salah satu jalannya. Oh gitu. Jadi emang bener-bener penting banget ya keterlibatan antara orang tua dan anak. Nah, nanti pas balik-balik ke rumah lah, kok balik lagi kita udah susah payah atau gimana, kayak gitu. Oke, baik. Lalu gimana sih Bu mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal? Ya sebetulnya ya anak-anak, jadi masa-masa usia 2 sampai dengan 3 tahun ya atau 4 tahun kan masa-masa golden age, di mana di situ core memorinya anak itu kan sangat lagi sedang baik-baiknya untuk menyimpan memori-memori baik. Nah, tumbuh kembang anak memang yang pernah saya temui itu ada salah satu murid yang dia punya traumatik di rumah mungkin ya, atau di mana dia tidak bisa ketemu orang asing.
gitu. Dia hanya mau ketemu satu bundanya dan dia tidak bisa ketemu teman-temannya selain teman kelasnya. Nah, di situ juga para bunda tuh juga belajar ya bagaimana anak ini berani. Nah, tumbuh kembangnya dulu masa lalunya atau dia pernah traumatik seperti apa. Betul, Nah, kita itu nggak tahu. diencerin apa ya, ibaratnya di refresh lagi. Nah, itu ya semua kurikulumnya jelas, meskipun ibu-ibu PPT di bawah itu ibaratnya tidak semuanya lulusan akademisi ya, atau ini, tapi mereka beliau-beliaunya itu luar biasa dibekali materi dan ternyata bisa mendampingi anak-anak PAUD dengan tumbuh kembang yang baik, dengan kriteria-kriteria tumbuh kembang yang baik di PAUD itu. Oh gitu. Jadi memang macam-macam ya Betul. bentuk tumbuh kembangnya, tapi memang di masa-masa golden age itu Agak rawan-rawan gimana gitu ya, Bu? ya macam-macam sih. Justru kadang ada yang masih kecil, Ya. mohon maaf ngomongnya udah seperti orang dewasa ya, dengan bahasa Jawa yang kasnya. Kasar. Misalnya kayak nang di apa gitu ya. Nah itu gitu. kita agak kaget ya dulu sebenarnya. Nak belajar dari mana sebetulnya? Ya masku ngomong kayak ngono bu. Bahasa. Itu anak-anak umur 3 tahun 4 tahun tuh Aduh sedih banget. sayang ya. Ya itu tadi, alhamdulillah orang tuanya masih menyekolahkan. Berarti orang tuanya berupaya untuk menjadikan anaknya lebih baik Betul. lagi. Mungkin di rumah sudah terlanjur seperti itu. Akhirnya dibantu bunda-bunda PAUD ini untuk menjadi anak yang lebih baik lagi lah, tumbuh kembangnya seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi bener-bener harus full support nih ya dari sisi Iya, keluarga juga. benar. Kalau kayak gitu ya sama aja nanti Iya. anaknya jadi kebingungan atau gimana, apalagi di golden age. Betul. Oke, lalu apa sih Bu di Kecamatan Jambangan sendiri gimana tuh strategi yang dilakukan untuk menerapkan PAUD HI ini tadi? Strategi Salah yang- satunya dengan transisi PAUD yang menyenangkan ya. Jadi itu kalau di TK atau di PAUD kan anak-anak pasti ketemu kursi warna-warni, merah, kuning. Kayak seneng Ya, gitu. terus di tembok-tembok itu banyak tempelan buah-buah, Betul. macam-macam buah gitu ya, atau abjad. Tapi ketika masuk SD, kursinya udah nggak warna-warni. Kursinya hanya satu warna, yaitu warna coklat ya, seperti itu. Lalu di dinding pun sudah tidak ada banyak aksesoris yang melekat seperti yang ada di PAUD. Nah, dari salah satu bentuk PAUD HI ini adalah transisi ke SD yang menyenangkan, di mana anak-anak PAUD ini nggak lagi ngerasa takut ketemu kakak kelas, ketemu orang baru, ketemu ruang baru. Nah, itu dengan cara pada saat mereka di TKB, mereka diajak main nih ke SD. Oh gitu. Diajak main ke SD, kenalan sama kakak-kakak kelas 1, kelas 2, main bareng sama kakak kelas 1, kelas 2. Ternyata tuh memotivasi mereka untuk, aduh aku pengen cepet-cepet masuk SD deh. Oh, gitu. Jadi Ada itu salah pendekatan. satu bentuk upaya ya, dan itu sudah kami terapkan di wilayah Kecamatan Jambangan untuk bertukar siswa dalam satu momen. Ternyata menyenangkan ya, di SD itu banyak jajannya, terus banyak kakak kelasnya. Betul. Gitu Jadi ya. pengen cepet gede Iya. langsung. Terus gurunya juga ditukar, Oh gitu. yang guru PAUD ke SD, yang guru SD juga ke PAUD. Jadi yang guru SD kelas 1 kelas 2 tuh jadi ikut lebih memahami lagi Gimana anak-anak bagaimana zaman menghadapi anak-anak TKB seperti itu. Nah, dari guru PAUD ke SD juga memahami, oh ternyata yang dibutuhkan anak-anak TK untuk ke kelas 1 tuh seperti ini gitu. Jadi ya itu salah satu bentuk yang sudah kami lakukan di wilayah Menarik Jambangan. ya Bu ya. Oke, baik-baik. Jadi biar mereka lebih tahu dan cepet-cepet pengen gede ya kasarannya. Jadi ya, Bu? mereka tuh punya rasa motivasi ya, kayak ternyata masuk SD menyenangkan gitu. Aku pengen cepet-cepet ya bunda, soalnya aku mau main bola sama kakak yang itu. Soalnya lapangan gawangnya lebih gede besar daripada di PAUD misalnya. Iya, Itu kan betul. jadi kayak mereka ada kemauan dari hati bahwa memang ya aku ingin beranjak
segera dewasa Oh, seperti itu. Dek masih kecil. Iya, padahal masih cimit ya. Makanya masih cimit. Lalu apa sih Bu? Tadi kan udah dijelasin kayak implementasinya salah satunya itu. Iya. Nah, ada nggak sih dari Kecamatan Jambangan untuk meningkatkan kesadaran para orang tua mengenai program PAUD HI ini tadi? Iya, itu memang upaya yang cukup sulit ya, karena memang bertemu orang tua itu kan tidak semuanya bisa ya. Betul. Jadi ya ada yang bisa, ada yang dititipkan ke neneknya itu juga ada. Cuman pada dasarnya semua momen-momen atau pesan-pesan itu yang perlu kami sampaikan, baik itu dari pendidik maupun dari bunda sendiri, itu tetap harus tersampaikan. Betul. Melalui siapapun yang mendampingi anak tersebut itu. Gitu. Jadi kayak mau nggak mau. Upaya-upayanya jangan sampai putus di tengah ya. Iya. Jadi kayak selalu continue. Misalnya neneknya lebih sering, biasa gitu kan, neneknya lebih sering ngantar jemput nih anaknya, ya kita titipin ke neneknya. Nenek ini tolong ya, misalnya ada miss gitu ya, ada sesuatu yang kurang terkait anak tersebut, ya kita sampaikan. Yang jelas jangan sampai terputus di anak. Takutnya malah nggak tersampaikan nanti ke orang tua. Tapi kan kadang antara orang tua dan misalnya Ibu kalau dirawat nenek itu kan berbeda. Nah gimana Bu PR-nya itu? Tapi iya macam-macam ya Mbak Zizi. Jadi ada yang dirawat neneknya tuh anaknya lebih nurut sama nenek kakeknya. Gitu. Jadi kayak misalnya, ayo bang belajar misalnya seperti itu. Dia belajar. Aku nggak mau sekolah kalau nggak diantar nenek sama udah kakek. habit ya. Karena mungkin mamah sama papanya waktu bersama anak-anaknya mungkin hanya di malam hari ya mungkin, sehingga anaknya lebih nyaman dengan neneknya. Iya, nenek yang mendampingi mungkin lebih banyak daripada orang tuanya. Itu ada Mbak Zizi. Prinsipnya yaitu kita juga sering mengadakan, bukan sering sih, rutin ya mengadakan permainan antara orang tua dengan anak. Oh gitu. Ya, jadi di Jambangan itu ada untuk mendukung transisi PAUD itu kita melibatkan para mama papahnya untuk bermain sama anaknya. Oh gitu. Itu untuk mengeratkan biar ada bondingnya ya antara orang tua dan anak. Iya, salah satu kayak gitu. Tapi ada nggak sih Bu, kan pasti orang tua yang sibuk banget, yang kayak nggak didampingi atau gimana. Nah itu gimana itu? Iya, yang jelas kami sudah berupaya. Kami tidak bisa memaksakan kondisi ya Mbak Zizi, tapi harapannya ketika mamah dan papahnya atau salah satu yang bisa mendampingi ya untuk bisa hadir seperti itu. Oh gitu ya. Karena dari anak-anak juga kayak gini, kamu diantar siapa sayang? Dia diem aja. Terus bundanya ngomong, ini diantar kakeknya bunda. Jadi dia kayak ada rasa, aku nggak diantar mamahku, udah nggak diantar papahku. Itu masih ada ya di hati kecil mereka. Tapi ada yang saking sayangnya sama nenek kakeknya, aku diantar sama nenekku. Itu gitu. Nenekku ada di depan gitu. Ada. Jadi anak-anak tuh macam-macam ya. Cuman yang penting mereka semua harus senang. Nah, betul. Jangan sampai ada yang sedih. Makanya dari dekorasi ruangannya, kursi dan sebagainya dibuat sehappy mungkin dan senyaman mungkin. Oke, lalu ada nggak sih Bu kayak apakah ada upaya atau inisiatif nih dari Bunda PAUD Kecamatan Jambangan untuk bekerja sama dengan Dukcapil atau pihak kelurahan dalam membantu kelengkapan dokumen anak-anak PAUD? Ada dong pasti. Apa Bu kalau boleh tahu? Administrasi ya. Jadi sudah 2 tahun belakangan ini saya sebagai Bunda PAUD Kecamatan sudah men-tracing anak-anak yang belum punya akte. Oh gitu, banyak? Ya. Jadi saya sudah melakukan tracing ke semua PAUD untuk wajib membuat akte kelahiran. Oh gitu. Nanti ada kendalanya di mana ya kita koordinasikan dengan kelurahan dan Dukcapil. Karena saya maunya ketika anak-anak sekolah itu sudah punya akte kelahiran. Jadi jangan sampai ada yang belum punya akte kelahiran. Gitu. Jadi kolaborasinya seperti itu. Berapa banyak Bu yang udah ditemuin di wilayahnya Ibu? Sejauh ini ada 2%-an, tapi bukan warga Surabaya itu. Okay. Jadi sepertinya dia warga non Surabaya, tapi tinggal di sini di wilayah Jambangan, sehingga ya itu yang agak kesulitan, dia harus bikin akte kelahiran
Betul. di wilayah wilayahnya sesuai Dukcapil database ininya ya, setempat. database KKA-nya. Oke, baik. Tapi nggak banyak kok. Nggak Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini nggak banyak juga, karena kan ini mau masuk SD ya, mau masuk Oke. jenjang tinggi, lebih tinggi, mudah-mudahan 100% deh yang sudah punya akta lahir. Amin. Kalau belum 100% nanti kita jemput bareng-bareng. Oke, siap. Jebolan dek ya Bu ya ke Jebolan sana. dek, siap. Tadi kan Ibu udah menyebut nih akte kelahiran. Berarti kalau kira-kira KIA juga ada nggak sih yang belum punya atau gimana? Seharusnya sudah ini ya, sudah paham semua ya, bahwa kan itu juga sudah satu paket ya. Betul. Sepertinya sih sudah. Otomatis ya udah. Saya kan kadang ada orang tua yang masih kayak gaptek atau nggak aware dengan anaknya. Kita bantunya lewat Bunda Pautnya. Oh, lewat Bunda Pautnya. Jadi Bunda Pautnya cuma nagihin Data-datanya aja. Data-datanya aja. Nanti yang menindaklanjutnya dibantu sama Bunda Pautnya dan Bunda Paut kelurahan. Seperti itu. Oke, baik. Lalu Baca, apakah ada nih program unggulan yang sudah mengintegrasi ya antara layanan Adminduk dan di dalam kegiatan PAUD? Kayak gitu. Misalnya nih seperti posyandu atau Oke. kegiatan parenting atau gimana? Kayak gitu. Kalau ya paling ya kalau posyandu jelas ya. Posyandu jelas. Cuman kan kalau posyandu untuk balita ya, balita itu. Sejauh ini untuk pemberian imunisasi itu kan harus ada NIK ya. Nah, betul. Ya, kalau misalnya tadi mau masuk sekolah aja harus punya akte nih. Kalaupun belum punya akte, kita bikinin akte nih, kita bantu sama bunda-bundanya. Ya secara tidak langsung kan untuk kebutuhan kesehatan dan posyandu kan sudah tercukupi juga. Jadi saya rasa sudah berjalan lah. Berarti udah otomatis ya Bu Iya, ya. Kayak auto generate gitu kasarnya. Iya, Lalu seperti itu. ada nggak sih Bu kayak kegiatan, kan kita kan sering banget nih jebolan duk. Nah, ada nggak masalah unik di wilayahnya Ibu terkait adanya kayak akte kelahirannya yang salah atau gimana kayak gitu? Kayaknya belum ada ya. Kecuali dia benar-benar case ya, dalam artian mohon maaf, anak itu dilahirkan oleh anak seorang ibu yang Betul. ibunya pergi, bapaknya pergi, lalu dia ditinggal gitu aja, tinggal sama siapa, budenya atau siapanya. Tapi itu nggak banyak sih. Itu nanti sejauh ini sih saya belum pernah nemuin. Tapi kalau yang anak seorang ibu ada. Tapi Banyak, kalau atau- yang nama ayah ibunya nggak ada, kayaknya nggak ada deh Mbak Jarang. Sisi. Berarti udah cukup aware ya Iya. di Kecamatan Jambangan Iya, ini. Soalnya kan sepertinya sih. banyak kayak orang-orang yang masih ada, misalnya salah tapi dientengin kayak bakalan udah gede baru bermasalah kayak enggak. gitu. Karena sebisa mungkin kita meminta sudah punya akte lahir itu ya sebelum masuk sekolah atau pada saat di sekolah itu. Oh gitu. Jadi Ibu gencarin dari PAUD nih kalau bisa, Iya. kalau akte kelahiran semua udah punya beres Iya, sesuai benar. namanya kayak gitu. Nanti kan untuk jenjang selanjutnya kan lebih mudah ya. Kalau Betul. ada apa administrasi kependudukannya. Oke, baik. Soalnya kayak banyak kasus gitu loh Bu di sini tuh, terutama Oh, kayak iya, pusing. Jadi kayak salahnya tuh baru ketahuan besar Iya, kayak gitu. Apalagi kayak nggak sinkron antara akte kelahiran atau dengan Sama dokumen yang ijazahnya lain. gitu ya. Kayak gitu. Ya. Bu, pertanyaan terakhir nih sebelum sesi selanjutnya. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih Bu ada kendala dalam penerapan program PAUD HI di Kecamatan Jambangan? Kendala ya? Belum ada sih. Wih, keren banget, masa belum ada Bu? Iya, karena bunda-bunda PAUD itu keren semua sih, support sih Jambangan Oh, itu. gitu. Alhamdulillah, saya bergerak ke kanan, itu udah ke kanan otomatis. Saya bergerak ke kiri, Bunda PAUD Kota Surabaya bergerak ke kiri, kita udah belok ke kiri otomatis. Jadi Oh gitu. kendala yang signifikan itu kayaknya nggak ada deh. Mudah-mudahan sih selalu nggak Luar ada. biasa. Dalam artian sesulit apapun itu kita pasti bicarakan bersama. Oke. Kita cari solusi bareng-bareng. Baiknya seperti apa. Jadi insya Allah nggak ada Aman. kendala deh. Keren-keren emang Jambangan ini. Lalu kalau boleh tahu Bu, berapa sih bunda-bunda PAUD yang ada di Jambangan?
Kalau lembaganya tuh kurang lebih 50 ya. Dalam satu kecamatan itu? Iya 50. banyak Nah juga ya? itu kan dalam satu lembaga itu kan Bunda itu ada yang KB, PPT, ada yang TK, TKA, TKB. Jadi kalau jumlahnya berapa? Saya Banyak. harus buka buku dulu nanti. Banyak ya, berarti Tapi lembaganya lembaganya 50. 50. Berarti itu udah TK, PAUD, KB, KB itu ya. RA. Oke, baik. Ini Bu, waktunya udah tinggal dikit lagi, mungkin kita akan berbincang-bincang nanti lagi membahas lebih banyak terkait PAUD HI ini ya. Dan tadi udah nyinggung juga tentang Adminduk, mungkin bakalan tanya dan buat edukasi warga untuk sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Mungkin kita bakalan break sejenak ya sobat Swarga Loka, dan kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Sampai jumpa nanti di segmen selanjutnya. Bye. Aduh, please. Akhirnya ya ampun dingin banget. Panas banget asli di luar. Setelah melewati jalan Surabaya sing panas, kayak Surabaya ini ada 100 juta matahari. Nah. Lebay deh. Udah deh, mending kita kerja aja. Ya udah. Siapa ini? Aktivasi KD. Bener gak ya ini? Tapi dari profilnya sih kayak ini orang di Dukcapil. Beneran gak ya? Beneran sih. Tapi ini apa? Tekan gak ke sini? Apa nanya ini? Tekan sih. Nata, Ya. kenapa kamu ngedumel gitu? Ada apa emang? Ini loh, ada yang ngechat aku dari WhatsApp buat aktivasi IKD. Aktivasi IKD mana ada kali dari WhatsApp sama telepon? Ada, ini buktinya. Tuh. Mana? Tuh. Hah? Ini mah penipuan. Meskipun dia pakai profil Dukcapil kayak gini, penipuan itu Nata. Masa sih? Iyalah, aktivasi IKD itu cuman bisa dilakukan secara langsung di MPP, SPP, kecamatan sama kelurahan. Jadi nggak ada deh kamu aktivasi melalui link kayak gitu. 100% penipuan itu udahan. Penipuan ini? Penipuan lah. Kamu tuh harus download sendiri di App Store sama Play Store. Ya maksud aku gitu. Oh, jadi gak dari WhatsApp segala macam? Nggak ada, selain WhatsApp, telepon tuh nggak ada lagi, harus langsung datang ke kantornya. Parah sih, berarti aku ditipu dong. Ditipu lah, kamu kan Makasih banyak ya, makasih. sama-sama ya Makasih. Nata. Terus kalau gak ada Udah. kamu, aduh, dataku Iya. gimana? Dipakai dong sama penipu. Pasti bocor lah udah itu. Aduh, Gimana? bisa. Sini deket kan dari Siola? Deket sih, jalan kaki udah nyampe. Anterin gak sih? Anterin lah yuk, Ayo. gas kita Gas. aktivasi KD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Untuk seluruh warga Surabaya, saya mengajak bagi yang belum aktivasi KTP digital atau identitas kependudukan digital, ayo kita lakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital itu praktis dan sangat cepat. Tidak perlu menunggu lama. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat
Warga Loka dan Madu TV Nusantara, kembali lagi nih bersama aku Zizi dan Bunda Paut Jambangan, yaitu Bu Eca. Baik Bu, tadi kan udah membahas panjang kali lebar nih, aku mau ngelanjutin tadi. Nah, ada nggak sih Bu kayak kan pasti setiap kecamatan Jambangan ataupun mana aja deh pasti memiliki target atau indikator khusus terkait terlaksananya program PAUD HI dan bagaimana nih evaluasinya Bu untuk saat ini? Sekota Surabaya ya kayaknya itu ya. Oh ya, sekota. Jadi Bunda PAUD Kota Surabaya itu pasti memiliki target untuk kami yang di wilayah dan itu terdatabase dengan baik seperti itu. Jadi kalau dibilang indikator masing-masing kecamatan ada ya dengan klaster penilaian yang diakomodir oleh PAUD Kota Surabaya seperti itu. Kalau boleh tahu apa aja Bu target-target itu tadi? Itu saya harus buka ya. Tapi ada kalau tahun ini 7 indikator plus 2. Insya Allah kalau saya nggak salah di paparan kemarin tuh ada 7 indikator plus 2. Yang 2 itu wani sama gotong royong. Oh, yang dimaksud wani itu apa Bu? Ya anak-anak itu harus bermental berani ya, brave seperti itu. Dan yang kedua harus memiliki jiwa bergotong royong. Nah gotong royongnya itu ya itu harus anak-anak harus bisa bersosialisasi dengan baik sejak dini. Seperti misalnya mau bermain bersama, nggak bermain sendiri gitu kan dengan beberapa mainan. Maksudnya kayak biasanya kan anak-anak kan rasa kepemilikannya tinggi ya, nggak boleh ini cuma punya aku lah gitu. Dari situ dia bisa bareng-bareng. Terus kayak sebelum pulang itu habis bermain misalnya itu bisa bersihin mainan bareng-bareng. Nah itu kan salah satu bentuk gotong royong sejak dini seperti itu. Oke, baik. Lalu apa aja sih Bu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kecamatan Jambangan dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap PAUD, khususnya dalam konsep holistik integratif? Partisipasi masyarakat dalam hari ini sepertinya orang tua juga ya. Yaitu tadi upaya-upaya yang kita lakukan, terus kita sosialisasikan, kita tunjukin nih bahwa memang anak-anak tuh nggak hanya sekedar bermain di kelompok belajar, tapi juga ada nilai-nilai atau komitmen untuk mendampingi dan menunjang anak-anak supaya lebih baik lagi. Dalam artian lebih baik itu, ya itu tadi di sekolah sudah didampingin dengan baik sama bunda-bundanya dengan adab dan lisan yang baik. Nah harapannya neneknya, kakeknya, orang tuanya, tantenya yang dikatakan masyarakat ini ya ikut berpartisipasi lah dalam upaya kami menjaga masa depan Indonesia emas seperti itu. Indonesia emas. Baik. Lalu tadi kan Ibu udah menyebutkan kan tentang apa ya hitungannya partisipasi masyarakat. Nah ada nggak sih Bu kalau kayak misal nih warga-warga Surabaya yang sekitar PAUD-nya itu kayak ada yang rokok sembarangan atau gimana? Nah itu gimana kalau upaya ada masyarakat atau warga di sekitar sekolah itu yang kayak seperti itu? Ya masih lah pasti. Biasanya ayahnya atau siapapun yang jemput itu nungguin sambil ngerokok. Nah itu. Kami dari situ tuh biasanya security-nya atau siapapun penjaga sekolah itu udah otomatis, Pak tolong jangan di wilayah atau lingkungan sekolah. Gitu. Silahkan merokok, tapi tolong jangan di wilayah anak-anak seperti itu. Itu udah otomatis kalau itu. Gitu. Jadi memang untuk melindungin lingkungan anak-anak juga dan juga supaya anak-anak nggak melihat loh katanya ibu guru ngerokok nggak boleh. Nah itu. Tapi kok ayah merokok misalnya seperti itu di lingkungan sekolah lagi ya. Nah itu kalau terkait masih di lingkungan sekolah itu sudah otomatis sih penjaga sekolah atau security insya Allah ya itu sudah tolong tidak dari awal. Seperti itu. Bapak lebih baik pergi diusir ya Bu ya.
Karena kan bisa aja kan, karena tadi bahas-bahas golden age kan bakalan terekam Bu dari Iya, kecil kayak gitu benar, kan. Kayak benar. oh ayahku bisa ngerokok nih, berarti aku boleh dong Betul, nanti. betul. Kayak gitu kan. Kadang kan Kadang juga dia masukin pensil aja tuh Nah, bisa tuh. nyontoin kan kayak ayah masukin pensilnya. nah kan bahaya nanti Iya, ada dicontoh betul. gitu. Lalu ada nggak sih Bu permasalahan yang paling sering ditemukan nih? Tadi kan udah nggak ada nih. Nah, kalaupun nggak ada, seberapa penting sih membuat akte kelahiran untuk anak, dan apakah terdapat masa pembuatan akte kelahiran itu kayak ribet atau gimana Bu? Boleh bantu dijelasin nggak tentang akte kelahiran? Kalau kita sosialisasi akte kelahiran kepada orang tua tentang kebutuhan anak sih, pada dasarnya anak-anak harus sudah mulai memiliki data kependudukan sejak dini ya melalui akte kelahiran itu beserta dengan kartu identitas anak. Gitu. Tapi kalau sulit, yang seperti saya sampaikan di awal tadi itu hanya sebagai kasuistis ya, kayak misalnya itu tadi orang tuanya pergi dan lain-lain. Nah itu, tapi sejauh ini kami belum pernah menemukan sih untuk yang di PAUD ya. Ya betul. Itu alhamdulillah mereka tertib kok terkait administrasi, karena kan untuk ke Posyandu tadi juga ya, ke Posyandu, terus ada juga untuk promo-promo. Biasanya para ibu-ibu tuh kan paling aware sama promo ya. Nah, KIA itu tadi. nah ya kepemilikan KIA itu kan juga sangat bermanfaat ya. Betul. Lalu untuk dokumen-dokumen lain juga KIA lebih mudah digunakan dibanding harus bawa kartu keluarga atau akte kemana-mana. Seperti itu sih. Oke. Kayaknya sih belum ada ya. Tapi Bu pernah menemukan nggak kasus yang unik atau gimana nih terkait Kalau akte kelahiran? case di Jambangan itu khusus yang bayi baru lahir aja. Kalau untuk PAUD sih Belum ada. belum ya, hanya bayi baru lahir, yaitu tadi karena kasuistis itu. Tapi untuk PAUDnya belum sih. Belum. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Tapi saya penasaran, kan Ibu juga join nih di Distrik Capil. Ada nggak kasus yang unik banget di luar Kecamatan Jambangan nggak Pak? Boleh diceritain nggak? Banyak ya, uniknya Yang paling banyak. unik banget gitu. Biar kayak orang warga yang lihat nih biar aware juga Bu terhadap data kependudukan. Yang unik anaknya sampai umur 7 tahun, misalnya Muhammad Reza Rahardian misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba di usia ke-8 minta dirubah menjadi Muhammad Afgan Syahreza. Nah itu pernah kita temuin. Terus saya tanya punya ijazah apa aja, dasar merubahnya nggak punya Bu, itu lulusan TK, masa anaknya baru SD. Aduh ada-ada aja. Karena memang nggak punya data pendukung ya kita arahkan ke pengadilan. Karena memang itu sangat berbeda ya dari Muhammad Reza Rahardian menjadi Muhammad Afgan Syahreza. Itu kan jauh ya meskipun ada Rezanya. Nah, itu ada sih yang seperti itu. Biasanya kan kalau orang Jawa atau keberatan nama itu kan biasanya usia setahun atau nggak sampai deh, itu kan cucu saya atau anak saya keberatan nama mangku apa misalnya gitu kan. Ini udah 7 tahun, masalahnya udah jalan ke 8 tahun kok baru mau dirubah. Itu sih yang paling unik pernah sih saya temuin kayak Gitu. Berarti gitu tuh kalau ngerubah kayak gitu apakah ikut lontong balap atau gimana Bu? Iya dengan penetapan ya, dengan penetapan pengadilan perubahan nama ya. Iya perubahan nama. Emang agak unik ya orang-orang itu Bu. Iya, Di tengah jadi- jalan namanya minta diganti. Kecuali dia udah dewasa ya. Seperti artis Nia Ramadhani, itu kan namanya Nia Ramadhani ya. Tapi setelah dia menikah dengan keluarga Bakri, Betul. karena mengikuti nama belakang keluarga kan dikasih nama tambahan Bakri. Nah itu kan alasannya ada tuh ya, karena mengikuti nama suami dari keluarga suami. Nah ini kan masalahnya anaknya baru 7 tahun. Terus dia dirubah gitu ya. Jadi ya Agak unik sih agak warga unik. plus 62 ini. Tuh, itu sih yang pernah Paling- saya temuin sekali itu. Unik sekali ya. Di tengah-tengah jalan udah baru gede dikit. Iya, baru gede dikit gitu. Oke, baik Bu. Mungkin kan ada beberapa warga ya Bu ya yang belum tahu cara pembuatan akte kelahiran. Mungkin boleh Bu dikasih spill atau gimana sih flow-nya, apakah harus melewat KNG atau gimana?
bisa nggak kalau buatnya itu secara mandiri atau gimana kayak gitu Bu? Aduh, bikin Mungkin- akte lahir tuh paling gampang banget udah. Mau bikin di kelurahan bisa, mau bikin dari rumah bisa, mau bikin apa namanya dari ya aplikasi mandiri dari KNG bisa. Pokoknya yang penting ada surat keterangan lahir, kakak, buku nikah orang tua, sama saksi. Udah kok, Oke. gampang banget. Tapi kalau nggak ada misal nih Bu, nggak ada SKL nih, gimana? Ya biasanya tuh yang dewasa ya, yang udah dewasa gitu ya pakai SPTJM itu. Bisa ya. Saya kan banyak kasus juga kan Bu, kayak udah besar nih, kayak misalnya nih seumur saya, bahkan ada yang 50 tahun belum punya akte Akte kelahirin. Nah, itu gimana? Iya itu kita pakai data pendukung, tapi tetap surat nikah orang tua tetap ya, kalau masih ada ya. Yang usia 50 tahun yang agak susah, beliaunya udah 50 tahun terus minta surat nikah orang tua juga ya. Nah itu pakai SPTJM SPTJM kelahiran sama suami istri. Oh, Ada gitu. kok solusinya, pasti ada, ditambah data-data pendukung lainnya. Betul. Jadi nggak ada yang kata dipersulit atau gimana gitu. Aduh paling gampang ya ngurus admin duk itu paling gampang selama memang dokumennya lengkap Mm-mm. dan memang sama gitu, tidak ada yang berbeda-beda tadi. Oke, Itu baik. nggak sampai 24 jam Udah hari jadi. kerja ya udah jadi. Siap. Nah, kalau semisal bukan orang-orang kan kadang males nih untuk urus. Nah, kadang di tengah jalan, ya udahlah aku pakai biro jasa tuh gimana? Itu lebih mudah tuh gimana ya? Mungkin Ibu bisa nggak bantu edukasi nih buat warga Surabaya terutama untuk gak malas atau gimana? Padahal kan kita udah muda ya Bu ya. Udah simpel kata Bu Eca 24 jadi. Nah, itu mungkin Ibu boleh bantu edukasi. Ya karena memang warga Indonesia tuh kan minim literasi ya. Betul. Sedih. Jadi memang kami sudah sosialisasi melalui media sosial. Kami sudah sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan, bahkan melalui Bunda PAUD pun sudah disosialisasikan. Tapi kalau memang minim literasi itu sangat disayangkan ya Mbak Zizi. Cuman saran saya bagi semua warga Kota Surabaya yang belum punya akte lahir, nggak usah pakai biro jasa. Kita gratis Tuh. Kalau pakai biro jasa kan Gratis. bayar ya Mbak Zizi Betul, ya. bayar pasti. Bayar. Gak yang 102.200. Iya, pasti jadi mahal. lebih baik bikin sendiri. Betul. Bisa datang ke kelurahan, bisa bikin sendiri dari rumah, dari ujung Gadget. ujung jarinya yang di smartphone-nya. Nanti hasilnya pun di-download sendiri dan di-print sendiri. Tuh, serba Jadi digital ya Bu ya. sangat-sangat easy. Kalau kalian pakai biro jasa parah sih. Iya, Apalagi kita udah bener-bener gratis ya Bu ya. Jadi kalau bayar tuh berarti hoax. nggak ada yang Nggak bayar ada, ya. nggak Kecuali dengan terlambat melaporkan karena penetapan itu tadi. Oh gitu. Oh ya Bu, ngomong-ngomong bayar-bayar ada nggak sih Bu kayak denda kalau nggak salah kalau telat 60 hari atau apa itu? Iya, memang di peraturannya memang ada denda. Itu tujuannya adalah supaya warga Kota Surabaya itu tertib. Ketika bayi itu lahir langsung dilaporkan. Namun Bapak Wali Kota, Bapak Eri Cahyadi memberikan masa-masa untuk digratiskan supaya warga Kota Surabaya itu segera bisa melaporkan administrasi kependudukannya, terutama untuk akte kelahiran tanpa gitu. adanya denda. Betul. Kalau nggak salah dulu 100.000 ya, Ya, kurang lebih. kurang segitu. lebih ya. Nah makanya mumpung gratis nih, Betul. jadi Bapak Wali tuh baik banget digratiskan itu supaya bisa tertib administrasi sejak dini. Jadi jangan karena gratis terus diolor-olor Nah, nanti itu. baru ngurus ya. Itu tujuannya adalah supaya mendukung dan memotivasi warga Kota Surabaya untuk selalu tertib administrasi kependudukan. Jadi bayinya Oke. baru lahir, jangan lebih dari 60 hari itu bisa melaporkan untuk membuat akte kelahiran. Tuh, dengerin ya Sobat Dukcapil. Karena kita itu emang berarti gratis tis-tis. Jadi kalau kalian kena denda berarti kalian yang malas. Gitu gak sih Bu? Iya benar. Lalu Bu, selanjutnya kan tadi udah, kan ini kan akte kelahiran sepaket sama KIA. Dan kita kan juga berkolaborasi dengan beberapa kayak bidan, rumah sakit. Nah kayak gitu tuh. Berarti kalau ada orang yang tetap
malas, berarti itu parah nggak sih Bu? Apa kurang aware atau gimana sama anaknya atau gimana ya Bu? Nah, Kayak yang tren itu dong. ya saya nggak bisa ngomong gimana ya. Ya, yang jelas kami tidak berhenti untuk terus sosialisasi gitu aja sih, untuk terus memotivasi semua warga kota Surabaya. Bahkan kita sampai kerja sama lewat bidan ya. Ya betul. Bidan, terus RSIA. Jadi ketika sebelum bayinya pulang, Udah itu udah otomatis bawa akte paket. lahir gitu. Jadi memang upaya-upaya kita tuh udah dari Sejak titik kecil. nol banget ya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih menunda, kesempatan untuk membuat itu tuh disayangkan ya. Kalau Betul. sampai menunda gitu. Sedih banget sih dengan warga Surabaya ini yang kayak kurang aware. Lalu Bu, selanjutnya gimana sih, seberapa penting sih Bu KIA dalam data Adminduk Anak? Ya sama pentingnya ya, sama akte kelahiran itu kan terintegrasi dengan baik ya. Jadi kebutuhan atau penggunaan KIA pun sama seperti akte kelahiran sebagai identitas anak-anak yang sah sejak dini seperti itu. Jadi kalau akte kelahiran itu adalah bukti kelahiran, kalau KIA itu adalah identitas anak yang tercover atau melalui kartu. Kalau kita seperti kita punya KTP ini baru sah jadi warga negara Indonesia gitu ya, sama dengan anak-anak. Jadi itu sama pentingnya sih. Sampai pentingnya, oke baik. Kan di KIA kan kayak ada dibagi ya Bu ya, kayak misalnya usia 0 sampai 5 berapa tahun. tahun baru ada foto. Nah itu kalau boleh tahu setiap berapa tahun baru bisa ganti Bu? Memang kalau untuk usia 0 sampai 5 tahun kan memang nggak ada foto. Setelah 5 tahun ke atas sampai dengan 16 tahun ya, atau 17 tahun kurang 1 hari, itu yang bisa ada foto. Oh gitu, berarti kalau misal nih di tengah jalan kan pasti ada perubahan fisik Bu di usia kayak 10 tahun atau berapa. Nah itu apakah boleh memperbarui foto atau gimana? Pas masuk SMP kan pasti beda kan mukanya. Iya. Nah itu apakah boleh? Selama mungkin lebih misalnya dulu pas bikin umur 6 tahun gitu ya, terus tiba-tiba dia pas SMP untuk kebutuhan sekolah dan memang memang ada yang harus dirubah di dalam identitas yang lama, ya nggak masalah. Itu boleh ya. Iya. Nah kalau mau rubahnya di mana Bu? Bisa kok melalui kelurahan ya, KIA itu bisa di kelurahan. Oh di kelurahan. Itu bisa kok kita ajukan. Melalui sekolah juga bisa, Oke. diakomodir oleh sekolah. Oh gitu. Tapi kalau secara mandiri misal lewat KNJ atau lewat kecamatan ataupun lewat sekolah bisa nggak Bu? Bisa. Bisa. Bisa kok. Tapi lebih direkomendasi Lewat kelurahan aja Lewat atau kelurahan. melalui sekolah. Kalau Oke. sekolah kan bisa terakomodir bersama dengan siswa-siswa yang lain ya, seperti itu. Oke, berarti Atau kalau melalui- update misal nih Bu, kan masuk SMP ganti. Nah itu apakah identitas yang ada di KK tentang sekolahnya itu juga terupdate atau enggak? Kan dari SLTA berubah tuh Oh pendidikan. iya, pasti tersinkronisasi ya. Berarti otomatis ya Mm-mm. untuk update. Nah, Jadi lulusannya terupdate seperti gitu. itu. Enggak yang kayak SLTA terus Iya. padahal udah ganti. Nah itu. Benar. Oke, berarti langsung otomatis kebagi ya Bu ya. Maksudnya kayak terupdate. Terupdate. Terkebagi. Terupdate. Oke, berarti benefitnya kan tadi Ibu udah nyinggung ya, ada bisa buat apa namanya tadi, bis. Mm-mm, Nah, itu- kebun binatang juga kadang-kadang kebun ya, binatang bisa? seingat saya sih ya, kalau ada event-event gitu, Nih. potongan ya sepertinya. Oh gitu. Terus ada merchant-merchant tertentu yang memberikan promo, toko buku juga ada. Nah itu gimana Bu caranya untuk bisa mendapatkan promo itu? Apa cuma tinggal oh ya udah nunjukin aja atau gimana? Tergantung merchantnya masing-masing. Oh gitu. Jadi mereka memperlakukannya seperti apa, itu tergantung dari merchantnya masing-masing. Tapi yang pasti dapat potongan, Iya, diskon ya. diskon. Dapat diskon. Kirain langsung kayak ya udah 100%. Oh nggak mungkin. Nggak jualan. Rugi dong ya. Nah ya. Oke baik. Jadi adanya KIA ini juga cukup terbantu ya Bu ya sebenarnya ya. Iya. Tapi pernah nggak sih Bu kayak menemukan kasus nih di luar kecamatannya Ibu ya, kayak udah
mau usia SD tapi belum punya KIA? Mau SD. Nah itu saya yang belum nge-tracing ya. Karena memang 2 tahun yang lalu sih kita nge-tracingnya hanya melalui akta kelahiran aja. Kalau Oh, KIA gitu. sepertinya sudah menyeluruh ya, sudah tercetak menyeluruh. Cuman kalau untuk apakah murid-murid TK ini sudah memiliki KIA semua, itu yang belum pasti juga. Sepertinya sudah, persentasenya sepertinya sudah meningkat. Kalau dulu kan hanya SD ke atas ya. Tapi sepertinya sih sekarang mama-mama itu udah pada melek terus kartu identitas anak saya kok belum jadi ya ibu. Nah itu pasti nanyain ya. Itu repot. Tapi Bu, banyak banget sih yang tanya di DM, gimana sih caranya untuk update KIA? Padahal kan kita kan selalu jelas banget tulisannya itu kayak step-stepnya, tutorialnya. Nah, yang mungkin Ibu bisa dibantu nggak, kayak tadi kan udah akte kelahiran nih. Nah, apakah KIA ada yang berbeda atau enggak? Mungkin boleh dibantu dijelasin untuk update foto atau perbaruan yang ada data di KIA. Iya. Ya itu tadi saya bilang minim literasi ya. Padahal kita udah memberikan info sebegitu banyak. Tapi kalau mau merubah sama sih, nggak ada yang sulit ya. Selama memang itu data pendukungnya ada. Dan jangan tiap naik kelas, misalnya dari kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4 itu ganti. Nah itu jangan, karena memang tidak ada suatu hal yang perlu dirubah kecuali anaknya misalnya seperti itu. Yaitu tadi kebutuhan pergantiannya juga harus signifikan ya, seperti misalnya dia dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Itu pun biasanya nih para orang tua itu membutuhkan itu bagi anak-anaknya yang mau berlomba. Karena kan berlomba pasti melampirkan akte kelahiran sama KIA. Nah kalau misalnya anaknya sudah jenjang SMP nih pada saat lomba, tapi ternyata dia KIA-nya masih SD, nah itu kan harus diupdate. Kayak gitu ya. Jadi kebutuhannya juga harus dilihat ya, jangan terus setiap naik ganti. jenjang. Nah itu. Oke, berarti misalnya kan dari 5 tahun kan gak ada foto. Ya, Nah, itu boleh banget untuk diupdate. Betul. Gitu. Tapi kalau misal Bu, aku ponakan saya nih umur 4 tahun, 4 tahun kelas 4. Itu kan masih jenjang SD. Nah, boleh nggak kira-kira kalau ganti? Sebelumnya kayak kelas 1 baru masuk SD, kayaknya foto belum perlu deh. Belum perlu ya. Kecuali yang saya sampaikan tadi sih, untuk kebutuhan di jenjang selanjutnya. Berarti langsung dari SD, kalau mau ganti ya SMP itu tadi. Oke, baik. Lalu apakah di Kecamatan Jambangan Ibu memiliki program atau strategi khusus untuk mengedukasi masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran atau KIA? Kalau khusus sih nggak ada ya Mbak Zizi. Cuman memang di momen-momen tahun ajaran baru itu kan kita ada momen-momen ketemu orang tua ya. Pasti kan orang tua yang baru masuk sekolah itu kan semangatnya masih secemerlang dan secerah matahari gitu ya. Nah di situ kita selipkan informasi terkait dengan administrasi kependudukan salah satunya, bahwa memang jika memang ada yang belum punya akte lahir ataupun KIA, ayo kita bikin bareng-bareng, bisa dibantu melalui kelurahan atau balai RW sekitarnya. Itu kan bisa ya. Jadi kalau untuk momen khusus sih enggak, tapi kita justru yang masuk ke dalam eventnya para bunda ini untuk bertemu orang tua dan menyampaikan hal tersebut. Oke, baik. Nggak kerasa nih Bu, waktunya dikit lagi hampir habis nih. Buat Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Tapi nih sebelum saya tutup ya episode kali ini, mungkin Bu Eca boleh nih menyampaikan pesan untuk Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara yang sedang melihat tayangan ini. Mungkin mau nggak Bu bisa lihat di sini? Oke, untuk Sobat Swarga Loka dan Madu TV, semangat mendampingi anak-anak sejak usia dini. Mari kita ciptakan generasi emas untuk anak-anak di Indonesia lebih baik 2045. Jadikan anak-anak Surabaya nih anak-anak hebat, anak-anak yang beradab, sehat dan cerdas, dan bisa berpikir secara internasional.
Yang pastinya semua itu berasal dari rumah. Betul. Mari kita tingkatkan pendidikan anak-anak usia dini dari keluarga yang hangat, Betul. dan kita dampingi anak-anak untuk Indonesia Emas lebih baik. Oke, siap. Untuk Indonesia Emas lebih baik. Oke, Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, sepertinya bincang-bincang kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga hal-hal yang sudah kita sampaikan ini, yang udah kita bahas dan kalian pantengin terus sampai terakhir ini. Dan terima kasih telah menonton sedep sampai habis. Dan mungkin jangan lupa follow media sosial kita di bawah ini. Sampai jumpa nanti. Bye.